الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفتح الرباني الشيخ محي الدين عبد القادر بن صالح الجيلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta Nabi, pecinta syariat Nabi, perindu surganya Allah, pegiat ilmunya Allah, hafizahumullah jami'an. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi, menjaga, merahmati, meridhoi gerak langkah kita. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisul Awal. Kita akan membahas tentang pertemuan pertama di dalam kitab Al-Fath Ar-Rabbani yang dikarang oleh Syekh Muhyi Din Abdul Qadir bin Salih Al-Jilani. Qala Sayyidina Syekh Muhyi Din Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu anhu bukratan yaumil ahad birribati thalitha syawali sanata 45 wa 500. Qala, berkata siapa Sayyid Syekh Muhyi Din Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan kita mendapat barakah karamah dari beliau. Amin. Bukratan yaumil ahad. Beliau berkata, berdawuh Syekh Abdul Qadir di waktu pagi pada hari Ahad, birribat, di kediamannya, di pondoknya di Ribat pada tanggal 3 Syawal. 3 Syawal, pada tanggal 3 Syawal ya, pada tanggal 3 Syawal 554 Hijriah ya, pada tanggal 3 Syawal 554 Hijriah. Jadi beliau ini berdawuh ya, di hari Ahad pagi tanggal 3 Syawal, berarti bulan Syawal. Tepat ngaji nikah pas tepat ke bulan Syawal. Jadi beliau pada bulan Syawal tanggal 3, beliau minggu pagi mengaji dan mengatakan, apa kata beliau? Al-i'tiradu 'ala al-haqqi 'azza wa jalla inda nuzulil iqdari ya, inda nuzulil iqdari. Al-i'tiradu, orang yang menolak takdir ya, menentang takdir alal haqqi, yaitu ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda nuzulil iqdari ya. Jadi orang yang menolak ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang tersebut mautuddin ya. Apa itu tanda-tandanya? Mautuddin, matinya agama. Jadi orang yang menentang takdir, tidak percaya kepada ketentuan Allah, berarti mautuddin, itu tanda-tanda matinya agama. Sebelum dilanjutkan, saya ingin menyampaikan agar kita jelas
mana takdir, ya. Takdir itu adalah ketentuan. Takdir itu ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir apa? Takdir yang sudah paten, ketentuannya dari Allah, tidak ada keterlibatan manusia. Artinya manusia tak bisa pesan, tidak bisa memesan dan request kepada Allah. Contoh, apa takdir mubrom? Kita tidak bisa memesan kepada Allah lahir dari rahim ibu siapa, janin bapak siapa, tak bisa pesan boleh baca. Seandainya bisa pesan, terlahir dari rahimnya Sayyidatuna Aminah yang melahirkan Rasulullah. Seandainya kita ingin request, ingin menjadi anaknya siapa, request ke Nabi. Terus dia putrana Gusti Kanjeng Nabi. Terus dia putrana sahabat. Jadinya oleh request, minta. Tapi kita tidak bisa request. Kita mau lahir dari siapa, bapak kita siapa, urusannya Allah. Manusia tidak bisa. Kita lahir di mana, tak bisa minta. Boleh baca. Dalam keadaan apa kita lahir, tidak bisa minta. Pada tempat apa, di tempat apa, kita tidak bisa minta. Itu namanya takdir mubrom, yang sudah menjadi ketetapan Allah dan manusia tak bisa dapat diri. Kita tidak bisa. Nah, situ. Kemudian apa lagi yang menjadi takdir mubrom? Misalnya jodoh. Nah, jodoh itu ketentuan Allah. Makanya dikatakan khalaqo itu menciptakan, dan manusia tidak bisa ikut campur di dalamnya. Nah, kadang banyak kita sudah menentukan, misalnya jodoh kita sudah direncanakan bertahun-tahun, kanan mendekati pendekatan. Cuma pada endingnya kita tidak jodoh. Nah, berarti jodoh itu hak prerogatif Allah. Makanya khalaqo, kata khalaqo. Tetapi kata ketika sudah orang jodoh misalnya bertemu di satu tempat, ya, melangsungkan pernikahan agar pernikahannya bahagia, agar pernikahannya romantis, harmonis, butuh yang namanya keterlibatan suami dan istri. Apa? Yaitu ketenangan. Ketenangan itu ya selain ketetapan Allah, ada ikhtiar manusia. Kenapa? Kita itu makanya menggunakan kata ja'ala. Ja'ala itu adalah bisa berusaha agar tenang keluarganya, ya suami dan istri harus rukun, rajin ibadah, mohon kepada Allah. Nah, itu usaha manusia. Jadi kalau sudah takdir mubrom, takdir yang tidak bisa kita memintanya, tak bisa minta. Ini ketentuan kita mau jadi orang apa, mau jadi ini, Allah yang menentukan. Nah, tak bisa minta. Persoalan bisa berubah. Nah, itu urusannya Allah. Yang penting kita punya kekuatan untuk berdoa. Hanya mana minta. Tetapi Allah sudah menentukan, dan itu tidak bisa diotak-atik manusia. Nah, misalnya Allah ini kan perspektif, makanya perspektif harus dipandang dari pandangan, ya, pandangan tertentu. Nah, misalnya Allah ampun menentukan apa? Umur, usia. Nah, ini manusia tak bisa ngatur. Maksudnya tak bisa ngatur, tak bisa minta, tak bisa pesan. Jadi sudah ditentukan umur pesanan, punya pesan. Nah, tak bisa, tidak ada pesanan. Jadi manusia lahir itu sudah sempurna, sudah sempurna, diberikan ini oleh Allah, ketampanan yongkor, tak bisa besar pada wajahnya. Makanya khalaqal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk sudah, dan itu sesuai dengan pilihan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Wajah nangak nikah
putih matanya, nikah tingginya, tak bisa mesen boleh berpanjangan. Lahir lah bener sekota. Kini kan yang mana takdir mau belum. Allah jangan Allah. Kita ini sebenarnya tolong punten. Lahir jangan Allah. Ini kan yang mana takdir mau belum. Dan kita tidak bisa menentukan. Mele ketibini nama laki. Nah ini ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah. Nah, oleh karena itulah itu namanya takdir mubrom, tak bisa kita kotak. Jadi kan Allah. Nah, Allah. Misalnya persoalan demikian, misalnya wajahnya tak begitu glowing, pas epa glowing. Nah, ketika ada ikhtiar usaha. Nah, usaha glowing dan tidak urusan diri. Nah, bisa diperbaiki, tapi bentuknya nikah apa jadi ketentuan Allah. Sekotaknya nikah, karakternya, sifatnya itu sudah Allah yang menentukan. Persoalan nanti bisa berubah. Nah, itu ada kaitan dengan realitas sosial. Kenikah. Jadi ketentuan dari Allah. Nah, biar rezeki pun etani mengusti Allah. Nah, tapi apakah nanti bisa? Nah, itu nanti perspektif lain kita akan melihatnya. Nah, jadi dalam pandangan Allah pun ketentuan hidup. Tipun menetaningan dikasih kocak takdir mubrom. Dan ketika Allah menentukan manusia tak bisa request. Ketika maksudnya takdir mubrom dalam pandangan Allah. Nah, jadi pada saat misalnya Allah menentukan rezeki namanya, cucu namanya si fulan, itu tidak ada yang request ke Allah. Apa jangan Gusti Allah? Ketika saya kocak mubrom. Jadi ketetapan itu tidak ada rembuk dari siapa. Nah, ini kan ketetapan dari Allah. Takdir mubrom. Nah, ini kan usia kita berapa? Nah, kita lahir dalam keadaan apa? Misalnya usianya berapa? Jodoh dengan siapa? Nah, ini kan punya catat dari Gusti Allah di Lauhil Mahfuz. Ini kan ketentuan kita. Ini kan yang mana takdir mubrom. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini kondisional. Maksudnya kondisional, masih ada usaha manusia untuk bisa memohon kepada Allah, merubahnya. Nah, ini kan takdir mu'allaq. Bisa ya. Nah, bisa. Misalnya bila apa tak pakai cocok begini bisa. Tapi belum masih cocok usaha saling mengerti. Urusan kecil, urusan Allah. Engkau bisa berusaha. Misalnya kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya ya rezeki misalnya. Rezeki kita etaning bergusti Allah sekian rezeki kita misalnya. Rezeki. Nah, sekian. Tapi karena kita sering memohon kepada Allah dan kita boleh berbaca dengan adik-adik, sering usaha keras juga, bangun tengah malam dan sebagainya, maka rezeki yang sedikit juga akan dirubah oleh Allah. Bisa itu kita minta kepada Allah. Ini kan mu'allaq. Bisa kita kotak ya. Nah, bisa kita kotak. Nah, bisa ya. Nah, kondisional ya. Nah, makanya kadang kita tidak tahu ya. Misalnya contoh boleh baca dengan miskin, tapi ada orang yang bekerja keras dari miskin bisa menjadi kaya. Ada yang miskin tetap menjadi miskin. Ada tak usaha Gusti Allah sholat malam ini, tapi tetap. Nah, tapi karena ada usahanya ketika bertemu takut miskin, tapi hatinya yang damai, tenang, tak sakit-sakit. Nah, ketika saya ucap barokah dari doa dan ikhtiar. Bisa ikut nyamanan takdir mu'allaq. Bisa ada kotak. Nah, cuman bagus ya. Bisa melalui kekuatan apa? Kekuatan doa. Bisa nyoba gitu Gusti Allah. Nah, ketika nyamanan permohonan. Nah, permohonan. Misalnya contoh boleh berbaca dengan takdir mu'allaq yang bisa kita pesan kepada Allah. Biar makin terokan dia anak sesoleh.
nikah misalnya ingin menjadi anak yang soleh. Arya atau mulai dari anak nyomon ke Gusti Allah. Bermak akan menjadi anak sesoleh. Bapak ane ketupak ibu dari mama ketika berhubungan dengan suami istri macam tua apuasa. Ini namanya permintaan request kepada urusan rezeki dan Allah sudah menetapkan. Nah, itulah sudah takdirmu. Jadi dibacanya dari perspektif ini. Nah, dari perspektif abad anyok untuk Gusti bisa urusan rezeki dan pernikahan berdampak di urusan Gusti Allah. Nah ini ya. Jadi takdir mu'allaq ini kan takdir yang bisa masih ada kontak nyomon ke Gusti Allah, kondisional kita. Nah, bisa. Makanya aulia ini kadang sering minta. Artinya ya Allah pas itu kita ke senikah nang Mekah nang nikah bukan orang-orang tertentu ya, khusus berarti masih dikabulkan oleh Allah. Lagi nikah lampu dari Gusti Allah walaupun sudah ditetapkan bisa ya. Nah melalui apa? Kekuatan doa. Jangan sebenarnya merayu. Jadi walaupun nanti kasih saya kita cinta ke Allah, cinta Allah di sifat Rahman Rahim. Berarti walaupun ketentuan Allah bisa cinta Allah dikira sifat Rahman Rahim. Makanya kita jangan putus asa. Kalau berbaca dengan nikah, tak tahu di mata takdir mubrok, di mata takdir mu'allaq. Maksudnya benih definisinya. Ka'abah ini kan tak tahu. Takdir abad, takdir soki, takdir ibu itu kan tak tahu. Seperti abad usaha, anyuan dan Gusti Allah. Kita tidak tahu kapan mati. Seperti oleh anyuan abad lanjut umur barokah Nah, makanya oleh. Makanya kacau ulama ketika dia dengan nama malaikat mau, kita minta nyok sampai kita penyeran kula tugas kula kita mari. Kita mana? Benda serta dia ini kan, benda saya atau orang kata bersuatu ulama, ahli fikih, dia dai. Ketika dia perjalanan Palembang dari Setong medan dakwah tempat dakwah agama, misalnya dari Sovejen, ki Entara kan, nah ada apa ini? Ki pengajian mulai kan Makassar ya, ki Matunda. Di tengah perjalanan banyak ceramah ya. Malaikat maut datang bisik-bisik kepadanya. Mereka tonton aja untuk kepercayaan. Nah, ini kan nama matur. Kulai pakor Allah nyambut panjenengan. Karena sekian itu kan ngocakkan malaikat maut. Yang semua orang malaikat maut beriking tanda. Dan kau lemari ambil tanggung jawab pengajian dengan Makassar. Mohon panjenengan bisa ada tegula Esa tak mengapa boleh makin dicabut makin. Akhirnya masa malaikat mau saya ganti ceramah tak mungkin. Akhirnya kepada Pak malaikat ceramah nage pemekasan pas subuh wawar ketika permintaan dan itu disampaikan oleh kiai itu nage tempat kenikah. Pas mari kenikah subuh wawar berarti kata dia kenikah benar. Tapi orang-orang tertentu saya boleh malaikat maut saya semak muntah semak dia tak usah laporan dia lagi jalan baca koran sebelum malaikat maut boleh tak pernah ibadah dalam laporan ada sikap terus tak sempat tahu itu sangat ada apa karena memang tak kenal dari Allah malaikatnya pun malas kenalannya. Namun orang kekasihnya Allah ini eventa, mau saya eventa, request, boleh. Misalnya kecintanya, contoh nikah takdir yang bisa, apa namanya? Nikah ketentuan Allah, tidak ketentuan tak bisa kota, tapi kita bisa manusia kita walaupun ketentuan Allah kita bisa minta. Karena berlampur di Rahman Rahimnya Allah. Contoh Al-Bafur lagi Maimon Zubair beliau anika nang ecokokna kasokan nanika asyair taqosida moci Rasulullah moci Sayyidah Khadijah. Ya Khadijah
Dijatul kubra. Awal nanti namanya kosida. Kita sering dengan orang telepon mouse ketika mula kata saya kan kayak main musibah, kayak timbak main musibah. Nah terus abang dah senang. Ternyata apa? Ketika membawa rindu kepada Sayyidah Khadijah dan akhirnya beliau wafat di Makkah. Maka maki berdekatan dengan Sayyidah Khadijah. Beliau rindu. Terus Apollo dan Sayyidah Khadijah. Rindu itu terjawab. Lah, coba bisa. Kalau membacanya, tergantung dari kanda. Iya benar. Orang saya lihat terkamu katromati, tak mati-mati. Karena dia terus aja teromati yang kamu, tak mati-mati. Dapat kau masa kini, ada berangkat sakit dari kini. Ada sabar, ada traumatian yang makan. Lah, jadi kan tergantung apa yang pendekatan kita kepada yang Maha Rahman Rahim. Tapi intinya Allah ini kan sifat kenikah. Walaupun pun kita tetap pagi bisa tak putus asa. Makanya inilah peran doa. Itu dua yang penting. Nah, kembali kepada tadi, orang yang menolak melawan ketentuan Allah adalah ada dua ini ya. Tak percaya dengan maksudnya melawan ketentuan Allah, tak percaya dengan kenikah, tak percaya dengan ketentuan Allah. Nikahnya mana mau yaitu orang itu tandanya adalah matinya agama. Kenapa agama mati? Mau tak percaya dengan ketentuan Allah karena agama dengan kuncinya adalah keyakinan, al-iman, keyakinan. Makanya orang pertama nih kan, adik agama alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang si adik namanya mana? Agama anika kotu yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi, memiliki keimanan terhadap sesuatu yang gaib. Termasuk gaib ini adalah takdir ketentuan Allah. Kita kan tak tahu esennya mahfuz, tahu yang keluar baca. Nah, makanya orang yang menolak takdir mau tudin, yaitu dia mati agamanya. Agama mati. Maupun agama mati, berarti tak dinilai dalam agama. Nah, makanya kunci agama ini kan keyakinan, i'tiqad, keyakinan, keimanan, kepercayaan dan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan. Makanya apa? Kula berbaca dengan karena Allah yang menentukan dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah mau melakukan sesuatu apapun yang terjadi, kudu kula berbaca dengan mau melakukan sesuatu untuk ya awalnya kalau berinsya Allah. Maka bila Allah menghendaki. Jadi karena waktu Allah menghendaki itu tak bisa terjadi. Jadi kayak ini Asy'ariyah. Makanya abang misalnya ngakan ini belum tentu kenyang. Makanya insya Allah engkau marina kenyang marina ngakan. Karena banyak orang ngakan tak kenyang. Orang obat misalnya, dia periksa atau berobat ke dokter, berobat ke siapa misalnya. Belum tentu dia sehat. Makanya insya Allah setelah saya minum obat dari dokter saya sehat. Kau tunggu dari insya Allah. Karena tidak semua orang asuntik beres. Nah, jadi kita berbaca dengan misalnya asuntik. Masuk obat. Apa yang berbeda Allah beres. Tapi mau tak apa yang berbeda Allah tak beres. Karena obat tersebut dan tak beres. Ini kan model akidah Asy'ariyah. Ini kan untuk mantap ya Bapak. Makanya apapun insya Allah. Ketika Allah menghendaki. Lagi ini kan i'tiqad, keimanan. Makanya akidah kan menempati posisi pertama. Ini adalah keyakinan seseorang. Nah, makanya kalau tak percaya kepada Allah kita mau tuti mati agama. Karena agama ruhnya ini kan i'tiqad, keyakinan. Makanya pamannya dua
Banyak atua, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kuatkan ya Allah, kokohkan ya Allah, ya hatiku di dalam agama Islam. Mereka pokoknya Allah karena keimanan penting. Nyokot imanan kamilah, kesempurnaan, wa yaqinan sadiqah. Nah, kini ketuanya orang wa yaqinan sadiqah, keyakinan yang sadiq, yang kuat, yang cek kuat. Nah, saya tak berubah karena kini kekuatannya agama. Mau tuti mati agama memang tak percaya ketentuan Allah, apapun yang pas ngandang lagi kekuatan dirinya, kali kata mati agama. Jadi odik nak itu jadi aku tuh beda anak penyaman, beda pedoman kita adalah agama. Mula ruhnya agama, kekuatan tauhid, keinginannya nikah lemah, akan roboh agama. Orang tak kira apa aja pun. Munta'al ladzina yu'minuna bil ghaibi. Maka namanya alladzina yu'minuna bil ghaibi nama wa yuqimunas salata. Apa aja. Munta'al yu'minuna bil ghaibi tak kira apa aja. Lu tak tahu kan apa aja hafal tak kira. Apa? Kompok tak kira macam ada bagus. Setel kompok benda sopu. Ada yang sering kan tak cakap. Kenapa? Karena cinta ada yang dalam hati. Lihat coba. Tidak lama yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pur amal-amal sosial. Ketika pada tahapan-tahapannya dimulai dari gila. I'tiqadiyah. Kenapa? Keyakinan. Tauhid, keakidah. Ini penting. Makanya kulubun panjenengan ya ciri di dalam kitab ini kokoh segala sesuatu di Allah yang menentukan. Artinya benih pas kulubun panjenengan tak usah tak benih bisa kena. Karena abad ini kan tidak tak bisa lepas dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Abad ini epakon ibadah, epakon kulubun panjenengan ibadah. Itulah tujuan manusia. Makanya Allah jauh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم يا أيها الناس اعبدوا wahai manusia, menyembahlah engkau kepada Allah, mengabdilah engkau kepada Allah, Rabbakumul ladzi, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Coba. Jadi kalau panjenengan kayak pakon buat Allah napa? Pakon na'bud itu apa? Pakon menyembah. Kula kita semua ini dipakon oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menyembah, melayani, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbakum, nah, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Jadi bagaimana dia kesenyipta mudah-mudahan panjenengan ini kan nyipta kita, aneka tujuan aja jadi pelayan, ibu ini kan tujuan. Nah, mula tak percaya ke pangeran, belum aja kita aku ini lagi. Tujuan apa? Saya tahu lah, la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang takwa ke Gusti. Orang yang takwa kekuatan tadi lagi kemudian dengan iman. Nah, keimanan ini kan penting untuk jaga. Ya. Bon. Yang kedua, orang yang menolak takdir nikah, takdirnya adalah mautut tauhid, matinya tauhid, matinya keesaan. Nah, tauhid terelak. Karena Allah tak percaya dengan Tuhan Gusti Allah. Mautut tawakkuli, dan matinya tawakal. Jadi mana tak percaya kepada Allah, ada yang tawakal mas. Allah kenapa mas? Kekuatan diri dia pasti yang buruk mas. Tak membuki Allah. Makanya orang yang jureki pun kalau orang apa waktu macam Bismillah tawakkaltu Allah. Kenikahnya mentawakal. Namun pun elang gila tak percaya dengan ketentuan Allah berarti matinya tawakal, mati tawakal mas. Elang.
dia lemah. Tak kira jadi orang yang tawakal. Aku tuh ngempoki kekerasannya anakku Pak kerja. Ada pas lepas mas. Jadi ibu tuh ada pas mereka syukur ting laku. Pas tak terjanji mereka kebesaran Allah. Pokoknya kekuatan dirinya yang buki menurut. Ini kan kemana mati nggak tawakal. Padahal orang kalau sudah tawakal kepada Allah, jamin Allah. Janji apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Coba, ini kan janji Allah Al-Qur'an ya. Kalau sudah mau tawakkuli hilang matinya tawakal, maka tak ada Gusti Allah. Rezeki kita itu Gusti Allah tak ada. Kebutuhannya tak cukup, karena aku tak yakin dekat Allah. Nah, karena kalau berbaca dengan mereka, ketika harus kita asah kembali keimanan kita. Jangan sampai tawakal kita mati, lemas, lemah, hilang, jangan sampai. Karena apa ini kan jadi semata-mata nakti ke Gusti Allah. Mulai serahkan ke Allah kekal wa hasbuh. Oh cukup. Coba aulia ulama hidupnya bertawakal malam. Kecuali lagi. Apapun ibu nakti pokok dakwahnya membaraki, berjuang. Tak mikirnya tapi ijazah Allah. Jamin kehidupannya. Jamin kehidupannya rezeki para jamin Gusti. Terjun dan molang. Coba kayak pondok surah molang dan terjun. Nah, ada kayak alam lu kan ada namanya tak ada. Kita punya nyoro oleh jalan doi, nyoro oleh macam macam. Jamin rezeki Gusti Allah. Ada dalam molang molang ngacu. Tak moi, tak tinggi dekat pernah. Ambil rezeki coba. Ada dijamin fa huwa hasbuh. Karena tawakal Gusti Allah. Andi emo tugasan pada ibadah. Jadi kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ikhlas. Nah, matinya keikhlasan. Nah, orang yang menetapkan aja ke ketentuan Allah pasti tak ikhlas harus ada punya kemohonan kita besi, mau tidak besentan, berjuang mau tidak pikina, tidak cuana, tak semangatnya, tak ada. Nah, berjuang atau pakik atau fokusan mau tidak gini kan, tak ada. Nah, itu karena tidak percaya pada kekuatan Allah. Nah, jadi ini yang bisa kita pelajari dan kita ambil dalam kehidupan. Ada ketentuan tak perak itu setengah hari. Untuk kita terjemahkan di dalam kaum dengan aku sepercaya sekutu yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menolak ketentuan Allah, jangan sampai aku tak yakin dengan kebesaran Allah. Karena mau tak yakin bila mau tuti matena agama, tauhid mate, tawakal mate, ikhlas juga mate. Maksudnya mate hilang. Orang mate kan hilang, maksudnya tak ada hilang, sirna. Kan percuma mau nilai agama sirna, mau nilai tauhid sirna, mau nilai tawakal sirna, mau nilai ikhlas sirna. Apa yang kita inginkan maksudnya itu cuma manusia butuh negara. Nah, oleh karena itulah muka-muka untuk panjenengan ngaji di pagi hari ini kuat itikad kita, keyakinan kita, keimanan kita akan ketentuan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka abad terus kita semua Allah Subhanahu wa taala agama sebenarnya ide kita ipasubur sarta ipaudi nilai-nilai agama seilakoni kita amal kita salat ipaudi dasar Allah abuat dekat kemujian kekuatan tauhid setiap hari iasah karena kita Allahu Akbar anyukun ke Allah membesarkan Allah mau surah Al-Ikhlas pun semacam mau la ilaha illallah kalimat-kalimat tauhid muka-muka itu penyubur tauhid sebenarnya kula pun panjenengan juga muka-muka paling itu orang selalu tawakal ala Allah nyerahke Allah ke Allah bermuka-muka itu orang mukhlis orang-orang ikhlas orang-orang tulus ala ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Rabbi tanfa'na bibarakatihi wahdina al-husna bihurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa dhurriyyatihi ila al-fitani. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik